Bapak yang berbahagia, kemudian kita masuk kepada pelajaran kita pada malam yang berbahagia indah, yaitu 4 jenis hewan yang tidak sah ataupun 4 jenis model fisik hewan yang tidak sah kita kurbankan. Bahwa kurban bahi yaitu dari jenis al-an'am. Kurban bahi dari jenis yujbahu minan na'am, yaitu hewan yang disembelih dari jenis minan na'am, daripada hewan ternak, unta, sapi atau lembu atau kerbau, kemudian kambing, baik kambing kibas, biri-biri ataupun kambing kacang atau kambing padang. Jadi selain pada jenis-jenis hewan enda, udah sah untuk dikorbankan. Sembelih ke manuk, niatkan ke korban, ayo datang korban nih. Tokoh ke ikan merah, mengkadai ikan merah ibu-ibu untuk korbanku, otang korban gelah nih. Jadi korban ini adalah dari jenis hewan ternak, yaitu unta, sapi atau lembu atau kerbau, kemudian kambing biri-biri atau kambing kacang atau kambing padang. Kemudian dapat diperhatikan di antara hewan-hewan yang kita kurbankan enda, jangan sampai ada cacat. Ada 4 cacat hewan kurban. Ahaduha, salah satunya al-aura, yaitu buta. Buta kambingna, buta lembuna, sakan-sakan namang laku sebelihna, ora sahih. Bagaimana butanya? Al-auraul bayan, ai zahir. Butanya itu nyata, butanya itu jelas. Tapi kambing dai memang ora pengidah, tapi mende matana kita tengen. Ora kita ketahui kambing enda, lembu enda, kerbau enda buta. Butane ora jelas. Kalau moda butana ora jelas, maka boleh dikurbankan. Ibu-ibu di, boleh. Jadi ini enda cacat yang pertama hewan kurban. Cacat yang kedua hewan kurban al-arja, al-bayanu arjuha, yaitu pincang, khepak. Khepak. Walau kana husulul ma'rajalaha inda ithaqiha litathiyati, walaupun adanya pincangnya itu, hasilnya pincangnya itu pada saat hendak disembelih, saat hendak berkurban. Hati-hati, endam bui kalau oloan tepak kena, lucak kena, bohok lembu ibu ndai, bohok nih kambing ibu ndai, cacat, patah kaki, pincang, menjadi cacat hewan kurban. Hati-hati. Modal kalau olo-oloan, ya mendemo kebe, modal belen akidah, gerado. Ingatkan tapi mendeda mengingatkan namang, ulang mang dipececahut, niat tapi ibadah mendeda dipesingatkan ibu-ibu ti, begimang bapak-bapak pesingatkan. Ini cacat yang kedua, yaitu al-arja, al-bayanu arjuha, pincang, hepak, yang nyata pincangnya, tapi bernit hengoya, ora nyata pincangna, ora sanga ya kade, ora sanga payah bisa ya centang bisa mendalan, murai dia ora masalah.
Dua, nggo piga bibo, bapak-bapak nggo du. Cacat yang ketiga al-maridah, al-bayanu marduha, yaitu sakit yang nyata sakitnya nggo gampang lembunan dai mane gegona cendoh. Orang nengit sahih di korban keni sakit al-bayanu marjuha wala yadurru yasiru hajil umur, tidak masalah sakitnya itu sedikit merelu-relu iya, citok nangnya mencret mora sakit-sakit sedikit orang kade, tapi mora anggo sakit pahah mana gegona cendoh mencret dari mantan tadi ya orang yang sahih. Nggo piga telu deh. Cacat yang keempat yaitu al-ajfa'u, yaitu kurus, wahya laisa jahaba wahya allati jahaba mukhuha, yaitu kurus yang tidak lagi memiliki yaitu sumsum. Ngomong taring tulan suka ada ngelot mukung, tapi moramu biasa-biasa monya selana mukung biasa-biasa masih boleh. Eda mau krempeng ini orang nengeh, tapi mukung biasa kan bisa kita nilai itu masih sah. Jadi hewan kurban neda semakin belen badanna, semakin buih dagingna, semakin gemuk, semakin afdal. Muhung biasa, tapi ulang muhung kelek dah, muhung biasa sah. Pitu kalak mangi, tapi hewan kurban enda semakin gemuk, semakin buih dagingna, semakin belen badanna, semakin abdal. Lembu bebahu jadi kita korbankan jadi, jantan lebih abdal. Lembu orang lo tandukna jadi dikorbankan jadi. Yang penting seumurna 2 tahun menjelang 3 tahun. Tapi lembu yang bertanduk tentu lebih abdal. Lembu yang bertanduk karena ia lebih gagah. Lebih gagah. Kuda. Belkih. Ya, jadi kembali kita pelajaran kita dari jenis-jenis daripada hewan kurban dai unta, sapi. Sapi endai selana ya termasuk kerbau. Kemudian kambing tidak termasuk, yaitu rusa, gajah, kuda tidak termasuk daripada hewan yang boleh dikurbankan. Orang termasuk. Walaupun dia kita jinakkan, walaupun dia kita pelihara. Ibu dan bapak yang berbahagia, kembali kita masuk kepada pelajaran kita. Wala tujzi'ul maqtu'atu kullul ujun. Tidak sah ibu dan bapak mengkorbankan yang al maqtu'atu kullul ujun, yang getap cupingna. Mbah ibu-ibu kambing nandela korban kena, lembuna lah korban kena, tapi getap cupingna. Tidak sah. Wala ba'duha, tidak juga sah sebagian orang kata getap, setengah getap. Tidak sah. Tapi merasibah
ugahan meramping ayo ora masalah. Tapi merang getap iya. Atau melubangnya cituk talut begini ditandai no ya no ora masalah. Tapi merang getap rata, getap setengah, tapi meracituk meramping, ora masalah ibu bodoh. Dan begitu juga tidak sah atau menjadi cacat hewan kurban, walal maqtu'atu dzambi wala ba'dihi, yaitu yang terputus ekornya dan tidak sah sebagiannya. Getak ekorna kata dah mak ekoh kambing nande dah mak ekoh getap. Wala ba'duha, dan juga tidak sebagiannya leba kecang getap. Ora sah do cacat. Ibu dan bapak yang berbahagia, engkau kita jelaskan dai hewan kurban dan cacat-cacatnya, kemudian digano jadi. Sebab menyembelih hewan kurban nenda ora bisa setiap wahi, ora bisa setiap bulan. Tapi menyembelih hewan kurban nenda khusus di bulan Zulhijjah, tanggal 10 sesiap sembahyang raya, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Tapi tanggal 10 hidi kune jadi bangin naik bareng sembahyang raya. Wa yadkhulu waktu zabhi lil udhiyati min salati idi ay idin nahri. Masuk waktu penyembelihan untuk hewan kurban daripada sholat id hari raya, ai idin nahri hari raya kurban. Jadi nggo siap wahi raya kurban, masuk wahi raya, siap sembayang, bahu mau kita boleh menyembelih hewan kurban. Jengkas deng mau bareng sembayang raya. Jadi Madin diperjelas oleh ibu dan bapak yang berbahagia. Ya dahulu waktu tadhiyati, masuk waktu penyembelihan kurban, idza tala'atus syamsu, apabila terbit matahari, yaumun nahri hari raya kurban, mada qadru raka'ataini wa khutbataini khafifataini, yaitu masuk waktu hari raya, kadar sembahyang hari raya itu 2 rakaat dan khutbah 2 khutbah khafifatain, yaitu yang ringan. Jadi sembayang wahi raya kita bain, sembayang ne 2 rakaat ringan, kuna ringan nen. Habis Fatihah bacana ijazah atau tabat atau qul huwallah, kan ringan gelane, ringan. Dan khutbahna pe singkat. Assalamualaikum warahmatullahi jamaah Aidil Adha. Hari ini kita sunat menyembelih hewan kurban. Semoga khutbah ini bermanfaat. Singkat khutbahnya. Siap sembahyang 2 rakaat, siap khutbah yang singkat, enggo jadi menyembelih hewan ini maukuhna. Jadi enda matahari pun terbit. Sembayang raya pe yang ringan maring dikerajokan kadarna, maring jadi kita menyembelih hewan kurban. Ini waktuna. Wa yastamurru waktu dzabhi ila ghurubi syamsi min akhir yaumi tasrik, dan berkelanjutanlah waktu penyembelihan
Jadi menyembelih hewan kurban nenda ora 10 Zulhijjah kecak sampai kepada terbenam matahari min akhiri yaumi tasyrik, daripada hari tasyrik. Akhir hari tasyrik adalah 13 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Ini gelana yaumi tasyrik, hari tasyrik. Moda takbir kita sibak sembahyang asar kecil, tapi mora menyembelih hewan akhirnya sampai kepada terbenam matahari, yaitu akhir daripada hari ulang dia sempat terbenam matahari. Jadi yang kita menyembelih hewan ibu-ibu jadi. Ibu dan bapak yang berbahagia, wa yastahabbu inda dzabhi khamsatun asya. Sunat hukumnya pada saat menyembelih hewan kurban lot 5 macam. 3 macam ibu-ibu, 3 macam bapak-bapak, 5 macam. Yang pertama istiqbalul kiblat. Yang pertama hewan kurban itu menghadap kiblat. Sadar. Berarti berasandainya hewan kurban ini orang menghadap kiblat sah. Karena hukum menghadap kiblat hanyalah sunat. Ulang nonahan no menjadi perdebatan. Udah sah hewan kurban nih. Kuna sarasa orang menghadap kiblat. Menghadap kiblat adalah sunat, baik menyembelih untuk hewan kurban atau menyembelih tidak hewan kurban, menyembelih manuk. Ora pe seandainya orang menghadap kiblat sah. Ini. Jadi enda sunat yang pertama dalam hal penyembelihan hewan kurban adalah menghadap kiblat. Yang kedua atasmiyah, membaca bismillahirrahmanirrahim. Kadukum Nabi Ibu. Sunat bismillahirrahmanirrahim. Berarti merasandai nabi ora baca tukang sembelih dai atau orang baca bapak-bapak bismillah waktu menyembelih hewan kurban, termasuk menyembelih tidak hewan kurban. Sunat nih motong manduk orang ada wajib baca bismillah. Seandainya nabi orang baca bapak-bapak bismillah sah. Yang penting putus halqumi wal marihi. Jadi membaca bismillah sunat. Bismillahirrahmanirrahim do bapak-bapak. Sebab menyembelih hewan kurban ini abdalnya pemilik. Isesi mau korban, ia menyembelih. Ini mau si mendena. Ya aku boh Ustaz. Jadi kuwakilkan jadi. Jadi serahkan kona wakil Ustaz menyembelih hewan kurban kuenda, serahkan gelah Polan bin Polan. Kona Ustazku wakilkan menyembelih korban bapakku almarhum Polan bin Polan. Kona wakilkan Ustaz menyembelih hewan kurban umakku almarhumah Polan binti Polan. Jadi korban endora hanya kepada kalak singgeluh. Kalak engkau mati pe jadi kita angkatkan kurban. Kita kepeng tambue, ibu-ibu beak, bapak-bapak beak mang. Sekel ke beak ibu-ibu ora ke sekel. Ya mo sekel mo. Ibu-ibu beak. Mengkorban ini orang dah hukum na wajib sunat. Orang na utang keneno mengkorbankan orang tua orang, tapi kulik bue kepeng ibu-ibu, bue mang kepeng bapak-bapak, korban kena orang tua na yang meninggal dunia.
Korban kena bapakna, korban kena umakna. Jadi bibu, jadi. Jadi. Kemudian tele sunat nomor 3 wassalatu ala nabi, berselawat kepadana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat. Dan sunat tole nomor 4 wa takbiru salasa marrat, takbir 3 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kan hukum nih sunat 3 kali takbir. Kemudian sunat yang terakhir yang nomor 5 wa du'a bil qabuli, berdoa. Doa itu doa agar dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Kare doa ta Allahumma hajihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Atau kita menyembelih hewan kurban kalak, Allahumma hajihi minka wa ilaika fataqabbal min fulan bin fulan, atau min fulan binti fulan, atau almarhum fulan bin fulan, atau almarhumah fulan binti fulan. Nah, jadi sunat hukumnya berdoa. Laku menyembelihi ise mendoai tukang sembelih. Nah, ini bisa dibacakan, ini korban fulan bin fulan, ini korban fulan bin fulan, ini korban fulan bin fulan. Jadi tukang sembelih dan nahan baca namunani sebelum sembelihna bismillahirrahmanirrahim, selawat iya, takbir iya, bacana doa dan dai Allahumma hajihi minka wa ilaika fataqabbal minhum. Terimalah dari mereka yang dai nggo gelana disebutkan. Nah, kemudian ibu dan bapak yang berbahagia, wa yaqulu minal udhiyati al mutatawwi biha, dan disunatkan memakan daripada orang yang berkurban sunat, kurban minal udhiyatil mutatawu, yaitu sunat hukumnya orang yang berkurban itu memakan hewan kurbanannya, hewan kurban yang sunat, otang hewan kurban yang najar wajib. Moda daging hewan kurban najar tidak boleh dimakan oleh kalak yang berkurban. Yang jadi dipangan oleh kalak yang berkurban adalah daging hewan kurban minal udhiyatil mutatawwu, daging korban yang sunnah. Kare hukumnya kita ikut berkorban dari ibu sunat. Imam dalam mazhab Syafi'i berkorban sunat, dalam mazhab Imam Maliki berkorban sunat, dalam mazhab Imam Hambali berkorban sunat. Yang mengatakan kurban itu wajib adalah dalam mazhab Hanafi. Hanafi dari dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab kita Imam Syafi'i, yaitu berkurban ini adalah sunat. Jadi kita pangan dagingnya sepertiga untuk orang yang sepertiga untuk jiran tetangga, sepertiga kepada fakir miskin. Jadi kurbannya kalau beyak dari kinan tetangga tak bekai. Ada cituk dah. Orang doyan di gantungkan, salil bisa ku gantungkan, ulang cibalkan. Kayak manuk nani capak no. Kemudian kepada fakir miskin.
Amma sulusani, adapun 2/3, sepertiga naik kepada orang yang berkurban, sepertiga kedua dan sepertiga ketelu, ya tasaddaqu bihima, disedekahkan keduanya, tetangga dan fakir miskin. Nah, cetuk naik. Wala yabi'u ay yahrumu 'alal mudahi bai'u syai'um minal udhiyati, dan tidak boleh menjual. Ay yahrumu, haram hukumnya menjual atas orang yang berkurban, menjual sesuatu daripada hewan kurbannya, ay min lahmiha au syariha au jildiha. Haram hukumnya kepada orang yang berkurban itu menjual sesuatu daripada hewan kurbannya, baik dagingnya atau rambutnya atau jaldiha atau kulitnya. Dagingnya ia mekurban, sebelihna kambing kesianna, mentek lewat kala komendodos sedikit mang sekilo be, banakan mendodos kianan nina. Ya raya mendodos no ya lah, raya mendodos ya, banakan mendodos nina. Ya, enggak mau bayar kambing 100 nina. Haram hukumnya menjual daging au syariah atau rambutnya. Payu panabok bok hewan kurban kasarono kambing biri-biri dengan kesang luar negeri adena dia kai mahal men selimut. Enda kambing biri-biri di perkajang atas enda kena sembelih lot 200 di pepulung bokna buwe bisa dia. Dia mau nina. Tidak boleh. Jadi dia ibu tidak boleh. Au jaldiha atau kulitnya orang jadi dia. Cuman begen. Moda kita dia muk nandai capak. Moda kita dia kulingna capak. Kepekan kalau ipat kajang atas senda setel tinggi, oda bana kuling capak. Boleh di dia, tapi kepengnya tetap dibagikan kepada fakir miskin. Wa yahrumu aidan, dan haram tole ja'luhu ujratan lil jijari walau kanat udhiyati tatawuan, dan haram tole ibu menjadikan daging kurban itu menjadi ujrah upah lil jijari kepada orang pejagal, pada bahasa kita penggelegah. Haram hukumna. Walau kanati udiyati, tata walaupun kurbannya itu kurban sunat, apalagi kurban najar. Kurban najar ndai dipangan poda jadi hatta sedekahkan. Kita bain daging ini menjadi upah penggelegah, apalagi sedangkan kurban sunat pun oda jadi daging kurban ini kita berikan menjadi upah penggelegah, upah kalak rajo. Jadi ibu-ibu potong ke kambing korban kene suruh ke kalak beri kepeng endah dah beri kepeng upahna ulang nongo ulang nonan sukatkan ke daging ini menjadi upah kalak menggelegah. Tapi kunengo kita beri upah menggelegahna, kita beri nahan daging ini otak upah, tapi sedekah kepada pembagian fakir miskin. Kan dibagi telu, sadami kalak mekorban, 2 kepada fakir atau 1 kepada jiran tetangga, 1 kepada fakir miskin. Jadi merekinan peya otak atas nama upah, kinannya atas nama pembagian fakir kade mau upahna ya min indina, sebagaimana dalam satu hadis yang
diceritakan oleh Sayyidina Ali, yaitu amarani Rasulullah, aku pernah disuruh oleh Rasulullah untuk mengurus kurbannya. Wala utiya juziran syai'an minha, dan aku tidak memberikan upah daripada pekerja atau pejagal. Orang kubagai agi dikene ngo wa nahnu nu'tihi min indina, tapi upah kalak rajo ini min indina, dari sisi kami, kantong kami naina upahmu. Enda yaitu hadis yang diceritakan oleh Sayyidina Ali. Paham ibu? Paham do? Kukira demikian pelajaran kita pada malam yang berbahagia indah. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu kepada kita bersama. Kita berdoa. A'udzubillahi